Kita sudah mendengar permohonan paslon nomor 1 dan nomor 3 dalam persidangan ini. Apa yang disampaikan dalam permohonan tersebut, kita tahu penuh narasi-narasi dan asumsi-asumsi yang sedemikian rupa, yang terkesan untuk menggiring opini, seakan-akan kekalahan dari para pemohon adalah karena adanya kecurangan pemilu. Narasi-narasi yang dikembangkan dan yang dibangun seakan-akan rakyat memilih Prabowo Gibran adalah karena kecurangan dan karena adanya bansos. Terus terang, hal ini sangat menyakitkan dan melukai hati masyarakat Indonesia dan menafikan hak mayoritas rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya dengan bebas. Karena rakyat Indonesia memilih Prabowo Gibran sebagai presiden karena mereka mencintai dan menginginkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Pilihan tersebut dilakukan oleh rakyat Indonesia berdasarkan hati nuraninya. Jadi, kalau dituduhkan dan rakyat dituduh memilih karena adanya bansos, karena adanya kecurangan, itu melukai hati rakyat mayoritas Indonesia yang memilih Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang mereka cintai. Yang kedua, pemilu kali ini adalah pemilu yang paling damai dan tentu paling baik. Bukan paling buruk seperti yang disampaikan oleh para pemohon. Kalau pemohon dalam permohonannya menyampaikan narasi-narasi yang bersifat asumsi dan tuduhan-tuduhan kecurangan, maka kami, kuasa hukum Prabowo Gibran, tidak akan terpancing dan tidak akan terpengaruh dengan narasi-narasi dan diksi-diksi kecurangan yang dituduhkan. Tetapi kami akan tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kejujuran, profesionalisme, sehingga kami akan memberikan analisa juridis untuk membantah dalil-dalil pemohon, dan kami akan membantah dalil-dalil pemohon tersebut tidak dengan narasi-narasi yang asumsi dan asumsi-asumsi, tidak akan menggiring opini. Kami akan sampaikan secara jelas dengan argumentasi hukum disertai dengan bukti-bukti yang ada. Ketiga, bahwa kita tahu perkara ini seharusnya tidak diajukan ke MK, melainkan ke Bawaslu. Karena isi permohonan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang khususnya pasal 475 Undang-Undang Pemilu. Sehingga dapatlah dikatakan permohonan pemohon tersebut adalah salah kamar. Demikian juga petitum pemohon juga tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Karena kita lihat petitum pemohon telah menyasar kemana-mana. Sehingga terkesan permohonan tersebut, petitum tersebut seperti petitum sapu jagat. Karena pihak-pihak yang tidak pihak pun di perkara ini telah dimintakan untuk diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dihukum atau diperintahkan untuk melakukan. Terakhir, kalau pemohon menuduh ada kecurangan atau pelanggaran pemilu, dan hal itu kami nyatakan tegas dalam persidangan ini, bahwa kami sebagai kuasa hukum Prabowo Gibran dan Prabowo Gibran menyatakan dengan tegas dan membantah hal itu tidak benar. Tetapi justru para pemohonlah, pihak pemohonlah yang melakukan kecurangan tersebut, dan kami akan buktikan di dalam persidangan ini nantinya. Demikian teman terkait yang mulia. Untuk selanjutnya kami tidak mengulangi lagi dari awal pembacaan kami. Saya hanya mengatakan bahwa
kami bertindak atas nama Prabowo Subianto dalam perkara ini, yaitu di mana telah kami sampaikan keterangan pihak terkait dalam perkara nomor 1 PHPU Pres 22 Romawi / 24, dan kami lanjut langsung ke halaman 6. Yang mulia, Yang mulia, pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 menyebutkan, yaitu di ayat 3, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Berdasarkan norma konstitusi dimaksud, maka pihak terkait telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh konstitusi sehingga wajib dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Tingginya perolehan jumlah suara yang sah diperoleh pihak terkait sudah barang tentu menunjukkan adanya kepercayaan dan keinginan begitu tinggi dari mayoritas rakyat Indonesia di hampir seluruh wilayah negara Republik Indonesia, termasuk daerah pemilihan luar negeri, guna memberikan amanat kepada pihak terkait untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024-2029. Rakyatlah yang dalam hal ini berdaulat menjadi penentu dari konsentrasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden Indonesia, yang mana kami yakini ketiga pasangan calon adalah putra-putra terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini. Berkenaan dengan pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, dan katanya dengan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tersebut di atas, maka pihak terkait mengingatkan agar semua pihak secara bijak, penuh kehati-hatian, dan dengan penuh rasa tanggung jawab secara bersama-sama senantiasa menjaga agar norma pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar ini dimaksud tidak terlanggar. Jangan sampai setelah pemilihan umum diperoleh atas adanya ketidakpuasan dan kepentingan pihak-pihak tertentu terhadap hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dimaksud, kemudian terus-menerus dilakukan upaya-upaya delegitimasi dan penegasan terhadap hasil pemilu itu dengan alasan-alasan yang tidak konstitusional dan tidak bersesuaian dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Dalam konteks ini, bila mana kita mencermati permohonan dari pemohon akuo, maka tampak adanya upaya-upaya yang tidak berlandaskan hukum dari pemohon untuk menegasikan jumlah suara sebanyak 96.214.691 dari rakyat Indonesia kepada pihak terkait. Hal ini atas alasan dalam permohonannya, pemohon berupaya agar Mahkamah Konstitusi kendati pun tidak menjadi kewenangannya untuk melakukan diskualifikasi kepada pihak terkait, bahkan tanpa pemohon menguraikan mengenai berapa sesungguhnya jumlah suara yang benar menurut pemohon, sehingga mempengaruhi keterpilihan pihak terkait untuk kemudian dilantik sebagai presiden sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Dasar tersebut. Upaya penegasian oleh pemohon dimaksud merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap demokrasi yang sangat berpotensi melanggar norma pasal 6 Undang-Undang Dasar 45 atas alasan pasangan calon presiden dan wakil presiden seyogianya dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia karena memperoleh jumlah suara sebanyak tersebut di atas dan menang di hampir seluruh wilayah Republik Indonesia. Kemudian dipaksakan oleh pemohon tanpa disertai dengan basis data dan angka sehubungan dengan jumlah suara sah menurut dalil pemohon sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Bila mana kemudian didalilkan oleh pemohon bahwasanya diskualifikasi menjadi relevan karena isu pencalonan wakil presiden yakni Bapak Gibran Raka Buming Raka, tentulah dia tidak relevan
atas alasan pencalonan Bapak Gibran Rakabuming Raka itu sendiri adalah didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garis miring PUU garis garing 21 garis 23, sehingga pemohon bukan lagi berhadapan dengan KPU atau termohon dan pihak terkait, tetapi dengan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Lebih-lebih pada kenyataannya, pemohon dan pasangan calon presiden dan wakil presiden juga ikut dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden bersama-sama dengan Bapak Gibran selaku calon wakil presiden nomor 3. Namun setelah ditetapkan kalah oleh KPU dengan 1 putaran, malah pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pihak terkait, ya atau setidak-tidaknya Bapak Gibran Rakabuming Raka. Ini suatu sikap inkonsistensi yang nyata dan sebenarnya dari pemohon. Sebagaimana kita memahami, perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sekarang ini adalah perkara perselisihan pemilihan umum yang menjadi kewenangannya sebagaimana diatur oleh pasal 24C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 yang kemudian dirinci oleh pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 24 tahun 23 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2002, yaitu kami sebutkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian telah diejawantahkan pula pada berbagai peraturan perundangan lainnya yang berlaku. Bila mana kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut dikaitkan dengan konteks rezim pemilihan umum di Republik Indonesia, politik hukum dari pembentuk undang-undang, Presiden dan DPR, sebagaimana dijawantahkan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, telah mengatur secara tegas dan jelas akan berbagai cara, penyelesaian, serta forum yang dipilih dan wajib ditempuh dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan pemilihan umum, baik dalam tahapan persiapan, penyelenggaraan, dan setelah dilakukannya pemilihan umum. Perlu kami ingatkan kembali bahwasanya untuk Undang-Undang Pemilu telah mengatur dengan tegas dan rinci berkenaan dengan eksistensi dan kewenangan badan-badan lembaga dan lembaga untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan pemilihan umum. Lembaga-lembaga itu ada yang merupakan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh badan peradilan seperti peradilan umum untuk mengadili perkara pidana dalam penyelenggaraan pemilu yang sebelumnya telah diproses oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, kemudian tata usaha negara-negara untuk menyelesaikan adanya persoalan dan perselisihan yang berada dalam ruang lingkup administrasi dan proses-proses penyelenggaraan pemilu yang sebelumnya telah diproses melalui Bawaslu dan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Selain daripada itu, Undang-Undang Pemilu juga telah secara tegas dan jelas memuat pengaturan mengenai lembaga-lembaga yang bersifat kuasi peradilan seperti Bawaslu dan kemudian dengan Dewan Kehormatan DKPP guna menangani pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Dengan adanya pembagian eksistensi dan kewenangan badan-badan lembaga peradilan dan kuasi peradilan tersebut di atas, maka tercipta pemilu yang teratur, adil, efektif, dan demokratis guna mengawal agenda ketatanegaraan dalam rangka pengisian jabatan-jabatan pada kekuasaan eksekutif dan legislatif yang tidak lama lagi akan berakhir masa jabatan dan tugasnya masing-masing. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah tepat bila mana pemohon membawa seluruh persoalan sehubungan dengan perselisihan pemilu, baik yang berupa administrasi pemilu, pidana pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, seluruhnya kepada Mahkamah Konstitusi yang kita tahu terbatas kewenangannya untuk mengadili perselisihan yang terkait dengan jumlah suara hasil pemilu. Lebih lagi, jangka waktu ditentukan oleh
untuk memutus suatu perkara perselisihan pemilu adalah hanya 16 hari. Asal dasar itu, hemat kami, permohonan akuo justru merupakan kemunduran dan suatu bentuk ketidakbijakan oleh pemohon yang berpotensi melanggar norma konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku, sekaligus mengabaikan adanya pengaturan penyelesaian perselisihan pemilu sebagai ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu. Kalau semuanya perkara diajukan kepada pemilu, pertanyaan berikutnya adalah, apakah pemohon yang merasa telah terjadi berbagai kecurangan dan pelanggaran telah membawa permasalahan yang dihadapi pemohon sehubungan dengan kecurangan dan pelanggaran dalam proses pemilu kepada badan-badan peradilan sesuai kewenangannya tertulis di atas? Bila mana sudah, barang tentu badan-badan atau lembaga-lembaga itu telah atau sedang berproses, atau bahkan telah memutuskan sesuatu kepada pihak yang terlibat dalam sengketa dimaksud, termasuk juga kepada pemohon. Bila mana ternyata pemohon justru tidak membawa permasalahan dimaksud kepada badan-badan peradilan, maka artinya pemohon sendiri telah mengabaikan hak-hak hukumnya dalam masing-masing persoalan dimaksud. Atas hal tersebut adalah tidak tepat bila mana kemudian pemohon membawa seluruh persoalan yang berkaitan dengan kecurangan, pelanggaran dalam proses pemilu yang menjadi kewenangan dari badan-badan lain kepada Mahkamah Konstitusi ini, yang kewenangannya terbatas pada hasil pemilu, yang mempengaruhi keterpilihan presiden dan wakil presiden guna diperiksa dan diadili Mahkamah Konstitusi hanya dalam waktu 14 hari. Padahal jauh sebelum hari ini, peraturan perundang-undangan telah memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memprosesnya melalui badan-badan, lembaga-lembaga dimaksud di atas. Terkhusus bagi Mahkamah Konstitusi, undang-undang menentukan jangka waktu 14 hari kerja karena memang yang diadili itu terbatas pada jumlah suara hasil pemilihan umum yang ditetapkan oleh termohon, yaitu KPU, dan jumlah suara yang dianggap benar oleh pemohon. Adanya keketatan sehubungan jangka waktu ini tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan agar agenda ketatanegaraan berupa pengisian jabatan-jabatan di Republik ini berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Bila mana rangkaian pemilu ini tidak berkesudahan, misalnya dengan permintaan diskualifikasi, pemilihan ulang, sangat berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan lain yang mengarah kepada krisis ketatanegaraan di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kemudian daripada itu, apabila kemudian pemohon mendalilkan bahwa mekanisme hukum yang berlaku dalam hal penyelesaian tiap tahapan tersebut memakan waktu berbelit atau bahkan bisa melampaui tahapan-tahapan selanjutnya dalam pemilu itu sendiri, seyogianya dan sepatutnya hal ini dipermasalahkan dan dipersoalkan pemohon dalam forum yang terpisah. Misalnya mengajukan judicial review baik kepada tingkat Mahkamah Agung atau ke MK. Bukan dalam tahap perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dalam konteks ini diajukan dan digabungkan secara keseluruhan oleh pemohon sendiri. Hukum memberikan keleluasaan dan koridor yang sangat luas kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali ke pemohon, untuk mempersoalkan bila mana dianggap ada ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 2017 dalam hal penyelesaian persoalan mengenai pemilu yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya atau diperkirakan akan merugikan hak pemohon di kemudian hari. Bahkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu ini telah berlaku dan diundangkan sejak tahun 2017. Lebih-lebih ketentuan ini telah digunakan, sekali lagi telah digunakan sebagai basis hukum penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Artinya, pemohon telah cukup memahami kondisi dan aturan serta kaidah yang termaktub dalam undang-undang tersebut. Bukan kemudian setelah selesainya tahapan rekapitulasi suara dikalahkan, justru mempersoalkan aturan-aturan tersebut seakan-akan waktu tidak pernah berpihak kepada pemohon. Sebagaimana kita maklum, jabatan presiden dan wakil presiden Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin berdasarkan konstitusi terbatas untuk jangka waktu 5 tahun dan akan berakhir tanggal 20 Oktober 2024.
Pada waktu yang sama perlu dihindari adanya kekosongan kekuasaan barang sedetik pun. Maka Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan pemilu tahun 2004 harus dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Namun demikian,